Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan jawaban-jawaban yang telah saya jawab dalam UAS PMI. Nomor 1A, definisi paham radikal. Radikalisme adalah paham atau aliran yang radikal dalam politik, paham atau aliran yang menginginkan atau pembaruan sosial dan politik dengan cara kekerasan atau drastis, dan sikap ekstrim dalam aliran politik. 1B, indikator atau tanda-tanda terpapar paham radikal. Yang pertama, tidak toleran terhadap pandangan orang lain, termasuk pandangan ajaran agama yang tidak sepadan dengan mereka. Yang kedua, orang-orang yang punya pemahaman radikal cenderung tertutup dalam menyebarkan pemahamannya kepada masyarakat awam, dilakukan secara sembunyi-sembunyi dan menghindari dialog. 1C, implikasi terhadap kehidupan beragama dan bangsa, yaitu yang pertama memicu solidaritas primordialisme agama karena ada rasa frustasi di kalangan kaum radikal ini atas kekuatan budaya. Yang kedua, penyebarluasan narasi-narasi kerukunan dari berbagai tokoh lintas agama perlu ditingkatkan lagi. Yang ketiga, menciptakan kerukunan antar umat beragama baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Yang keempat, kerukunan di antara umat beragama merupakan modal yang sangat berharga bagi kelangsungan hidup masyarakat Indonesia. 1D, upaya pencegahan paham radikalisme diantaranya, yaitu yang pertama, membentuk tim siber anti radikalisme dan anti narkoba. Yang kedua, mereview kegiatan atau program yang tidak prioritas dan menggantinya dengan kegiatan anti radikalisme. Yang ketiga, mensosialisasikan ajaran agama yang santun, saling menghargai, saling menghormati, damai, toleran, hidup rukun, dan menerima keberagaman dan kemajemukan. Yang keempat, memberdayakan peran penyuluh agama fungsional atau penyuluhan non-PNS, mubalik, penceramah, KUA, kecamatan dalam upaya pencegahan paham radikalisme. 1E, upaya represi dapat dilakukan melalui yang pertama, pembentukan Badan Penanggulangan Terorisme atau BNPT, dan yang kedua, melakukan penegakan hukum terhadap orang-orang atau kelompok radikal yang melakukan tindakan yang mengarah kepada radikalisme. Yang kedua, Islam. Yang nomor 2 itu Islam sebagai agama rahmatan lil alamin atau rahmat bagi seluruh alam semesta melalui wahyu Al-Quran telah menempatkan posisi umatnya atau kaum muslimin sebagai umat yang wasotan, yaitu mampu menjadi penengah atau wasit dalam menyikapi persoalan terjadi di tengah kehidupan manusia. Hakikat ajaran Islam itu sendiri sejatinya telah mencerminkan moderasi dalam seluruh ajarannya. Sebagai contoh, dalam aspek akidah, ajaran Islam menjadi penengah wasita antara keyakinan kaum musyrikin yang tunduk pada khurafat dan mitos, dan keyakinan sekelompok kaum yang mengingkari segala sesuatu yang berwujud metafisik. Dalam hal ini, ajaran Islam menjadi penyimbang, karena selain manusia beriman kepada yang gaib, juga mengajak akal manusia membuktikan ajaran secara rasional. Ini membuktikan ajaran Islam dapat menjadi penengah dan relevan dengan fitrah kemanusiaan. Nomor 3, Pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya, dalam pasal 28I ayat 1 bahwa hak untuk beragama merupakan hak asasi manusia. Begitu juga dalam pasal ayat 2 bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama, serta dalam pasal 28C ayat 2 mengatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain.
Dari beberapa pasal konstitusi tersebut memberikan penguatan terhadap kebebasan yang terlindungi untuk menjalankan agama. Yang keempat, urgensi dalam matkul PMI. Yang pertama, menjadi lebih mengetahui apa itu moderasi beragama, bagaimana peran mahasiswa dalam bermoderasi, berusaha menemukan nilai-nilai moderasi beragama dalam diri, kemudian menambah ilmu untuk diri sendiri.